Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Heri Orun kembali menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah informasi pilihan dan teraktual telah dirangkum tim redaksi kami. Berikut 3 berita utama kami sajikan untuk Anda. Antrian kendaraan yang akan mengisi BBM di Kota Sorong mencapai 2 km. Terombang-ambing di tengah laut, 2 nelayan di Mimika akhirnya dievakuasi tim SAR. Tawuran pelajar di Merauke pecah, sejumlah fasilitas sekolah rusak. Tiga hari terakhir ini, seluruh SPBU di Kota Sorong, Papua Barat tiba-tiba kekurangan pasokan seluruh jenis BBM. Antrean kendaraan pun terjadi di seluruh SPBU, bahkan mengular sepanjang 2 km. Di SPBU Jalan Baru misalnya, pemilik kendaraan harus mengantre sejak subuh karena khawatir tidak mendapat BBM. Salah satu yang terdampak adalah pengemudi ojek online. Mereka meminta pasokan BBM kembali normal karena mereka sulit mencari nafkah akibat terlalu lama antri. Kemarin pagi tuh saya sudah lihat udah antri sampai panjang sekali. Jadi Pertamax juga kosong. Jadi tinggal ya orang antrinya cuma Pertalite saja. Sampai di mana-mana di Kilo 9, di Ahmad Yani, di Sorpus, di mana-mana semua pada antri. Kalau bisa ya pasokan BBM itu bisa dinormalkan lagi. Menurut pengelola SPBU, antrian dipicu kepanikan akibat beredar isu yang menyebutkan akan terjadi kelangkaan BBM. Ini sudah normal masuk, cuma karena masyarakat panik termakan berita hoax. Akibatnya begini, biasanya kan masuknya orang masuk satu-satu. Nah, masyarakat sekarang sudah masuk ini merasa termakan berita hoax, kelangkaan BBM, padahal sebenarnya normal. Jadi mereka berbondong-bondong masuk. Wajar kalau habis, karena mereka langsung masuk ratusan ini, lihat saja dalam ini. Pertamina meminta warga tetap tenang dan tidak panik karena stok BBM sejauh ini masih aman. Polisi juga menghimbau warga di sejumlah SPBU agar tidak resah dan tetap tenang karena pasokan BBM akan kembali normal. Sadrak Wanggai melaporkan dari Sorong, Papua Barat. Antrian kendaraan juga terjadi di Jalan Ahmad Yani Merauke Senin kemarin. Mereka mengantri sejak pagi namun baru mengisi BBM pada siang harinya. Kelangkaan BBM di Merauke disebabkan karena terlambatnya kapal pengangkut yang membawa BBM dari Pulau Jawa. Jam berapa? 8. Jam 8. Ya biasa terlayani jam berapa kira-kira? Paling 2 jam lagi. 2 jam lagi antri ya? Itu setiap hari antri seperti ini? Kalau saya 20 kali. 20 sekali ya? Kemarin waktu antri sama juga? Iya. Sama juga begini? 2 jam terlayani ya? Tapi ada tetap dapat? Dapat. Itu berapa lama tadi? Jam berapa saat ngantrinya nih? 3 jam. 3 jam ya? Ini sampai jam sekarang ini belum dilayani ya? Belum ya? Belum sedikit lagi, Pak. Biasanya berapa jam ngantrinya baru bisa dapat? Paling ke 4 jam. 4 jam ya? Tapi tetap dapat? Dapat. Sudah sering seperti ini, Mas? Sudah sering ya? Dalam 1 bulan sudah begini terus ya? Ya. Pengelola SPBU mengaku kelangkaan ini disebabkan cuaca buruk sehingga kapal terlambat masuk. Harus semakin banyak ya. Nah ini apa penyebabnya Pak Amir ini? Cuman sepengetahuan saya sih kita dari Pertamina sesuai kitir. Itu yang pertama, yang kedua mungkin informasi keterlambatan kapal karena cuaca buruk saja. Itu yang saya tahu. Selebihnya dari itu mungkin nanti boleh tanya ke Pertamina. Tapi kalau untuk penjataan tidak ada pengurangan jatah gitu? Tidak ada. Tidak ada. Pengurangan jatah. Tetap kami ikut sesuai dengan kitir yang diberikan dari Pertamina. Nah kalau keterlambatan kapal itu berarti ada keterlambatan dalam penyuplaian ke sini juga ya gitu? Tidak. Tidak juga? Ada keterlambatan. Tetap pagi ada penyaluran seperti biasa. Seperti biasa. Jika situasi normal, Pertamina menyuplai 4 hingga 6 truk per hari.
Namun saat ini hanya 2 truk BBM yang masuk ke setiap SPBU. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Tim SAR Senin kemarin mengevakuasi 2 nelayan yang berada di kapal motor Makmur yang tiba-tiba mogok dan terombang-ambing di perairan Kampus Biru, Mimika. Mesin kapal tiba-tiba mati dan kedua nelayan tidak bisa melanjutkan mencari ikan. Beruntung kedua nelayan tidak panik dan segera meminta pertolongan. Tim SAR bergerak dan langsung menolong. Kedua nelayan tersebut langsung diangkut ke perahu dan longboat, kemudian ditarik kapal cepat milik Basarnas ke dermaga. Kantor SAR Mimika juga menghimbau nelayan agar mengecek mesin dan bahan bakar kapal sebelum berlayar agar tidak membahayakan nyawa. Dari Mimika, Papua, Igobat Momolin melaporkan. Mati mesin di Muara Kampus Biru. Seorang pelatih silat diduga menyiksa seorang anggota perguruan silat di Merauke dan menjadi perbincangan hangat warga. Dalam video berdurasi 30 detik itu, seorang yang diduga pelatih silat memukul dengan keras seorang anggota perguruan hingga sempoyongan. Peristiwa itu dipastikan terjadi di Jalan Ermasu pada Minggu lalu. Ketua Perguruan Silat Kerasakti Merauke, Nurholis, mengatakan kekerasan tersebut sudah diselesaikan secara kekeluargaan, sehingga dianggap selesai dan tidak menjadi polemik. Ya, terkait dengan video yang sudah viral, ini kami dari Perguruan IKSPI Kerasakti Cabang Merauke, ini yang jelas memang itu sudah terjadi seperti itu. Dan sebenarnya pada prinsipnya kejadian itu juga tidak kami kehendaki, karena memang perguruan ini bukan perguruan yang bukan seperti kegiatan mungkin tari balet atau apa yang keindahan, tapi ini memang namanya perguruan ini kita berlatih seni bela diri, bagaimana menggunakan tangan, menggunakan kaki. Memang dalam video itu kelihatan sepertinya seolah-olah memang penyiksaan, tapi sebenarnya kegiatan seperti itu sudah ya boleh dibilang lumrah, walaupun itu sebenarnya tidak wajar. Tetapi yang jelas kami sudah atas viralnya ini, video ini, saya juga sudah coba untuk konfirmasi kepada korban, anaknya, dan juga tidak terjadi apa-apa. Bahkan kemarin juga setelah tes itu juga sudah naik kuda, terus kemudian tadi malam juga sudah melakukan bakar-bakar, artinya merayakan setelah melaksanakan tes, kenaikan tingkat. Terus kemudian saya juga sudah ini sama orang tuanya, kemudian orang tuanya juga tidak ada masalah, artinya karena memahami keadaan seperti itu, karena memang ini latihan proses daripada pembentukan untuk kenaikan tingkat dari tingkat bawah dari sabuk kuning ke sabuk biru. Jadi itulah artinya kami, kalaupun ada hal mungkin yang terlihat tidak elok, tidak enak dipandang mata, artinya ini kami yang jelas mohon maaf yang sebesar-besarnya, tapi yang jelas untuk pelatih yang bersangkutan juga upaya akan kami tegur, akan kami perbaiki supaya ke depan tidak terjadi hal-hal seperti ini lagi. Nurholis meminta warga agar tidak menyebarluaskan video tersebut di media sosial dan ia beserta anggota perguruan akan menjadikan kasus ini sebagai bahan evaluasi untuk perbaikan. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Pelajar SMA Negeri 1 dan STM Antonius Merauke terlibat tawuran di Jalan Pendidikan Senin kemarin. Siswa SMA Negeri 1 lari berhamburan keluar ketika kaca kelas mereka pecah dilempari batu oleh musuh bebuyutan mereka. Mereka berusaha membalas dan memburu kelompok yang menyerang sekolah mereka. Tawuran akhirnya pecah di jalan yang dilalui banyak kendaraan umum. Waktu kejadian tadi kamu di mana tadi? Dalam kelas? Di lapangan. Lapangan. Terus bawa apa dia? Bawa parang tumpul. Terus apa yang dia lakukan? Terus dia ke kaca. Kaca. Terus tidak ada yang dari SMA 1 ini, tidak ada yang keluar? Gak ada, langsung lari. Lari semua ya?
langsung lompat pagar. Yang tadi pakai berseragam tadi? Iya, pakai seragam mereka. Tapi di luar sana banyak yang menunggu? Tidak, tadi masih sepi. Belum banyak yang datang. Oh gitu. Jadi yang lari masih sedikit, gak heboh. Kemarin kan sudah diselesaikan toh. Terus kenapa kau datang lagi dengan parang apa? Kenapa? Kalau gimana cara PSG jadi kurang informasi. Kok masih dendam? Iya masih dendam. Dendam dengan siapa? Dengan anak-anak SMA 1 kemarin kan pukul kita kuadik kepala juga pijat. Guru berusaha melarang siswanya keluar sekolah agar tawuran tidak meluas. Sejak pukul 12 siang, siswa STM Antonius sudah terlihat berkumpul di sekitar SMA Negeri 1 yang terletak di Jalan Pendidikan. Namun kepala sekolah SMA Negeri 1 mengaku tidak menduga mereka akan menyerang. Karena memang dari jam 12, yang nama Immanuel Cesar apa itu memang dia yang datang kemarin sudah masuk di dalam halaman sekolah, ruangan, baru jalan kasih rusak fasilitas sekolah. Jadi tadi saya ke kantor polisi, saya buat laporan. Ternyata saya di sana, saya ditelepon, dikasih tahu keadaannya seperti ini. Nah, tadi saya datang, posisi anak-anak STM Antonius itu sudah di sini. Jadi saya sudah dari sana, saya sudah berusaha untuk bilang mereka tidak boleh ke sini. Ini termasuk ada. Jadi tadi apa yang dirusak tadi? Ya ini ada kerusakan, saya belum tahu persis, tapi tadi ada kaca, beberapa jendela yang dikasih hancur. Kemudian menurut pengakuan guru-guru tadi, anak-anak tadi dari Antonius ini masuk ada kasih rusak motor-motor di dalam. Polisi menangkap sejumlah siswa STM Antonius yang membawa senjata tajam. Saat ini polisi masih berjaga-jaga di kedua sekolah. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Wilayah Merauke tergolong luas, mencakup 20 distrik, sehingga membutuhkan tenaga birokrasi yang banyak untuk melayani masyarakat. Namun sejauh ini pelayanan belum maksimal karena sebaran aparatur sipil negara atau ASN tidak merata. Mereka masih terkonsentrasi di distrik tertentu. Pemda Merauke dalam waktu dekat akan melakukan pemerataan penugasan ASN ke seluruh distrik, sehingga tidak terjadi kesenjangan pelayanan. Rencana pemerataan ASN ini disampaikan Bupati Merauke Romanus Mbaraka Senin kemarin di halaman kantor Bupati saat apel kelulusan 190 ASN yang baru saja selesai mengikuti pendidikan dasar. Ya sudah cukup, tinggal kita buat rasio efektifnya. Rasio efektifnya peran pegawai dalam pelayanan, baik pelayanan pemerintah, pelaksanaan pembangunan maupun pelayanan rakyat. Ini yang harus dibuat tertib. Misalnya para guru, dengan jumlah SD yang ada sesungguhnya sudah ditambah dengan para honorer yang bantu juga sudah sesungguhnya. Jadi sekali lagi kalau ada orang mengatakan bahwa ini lulus berdasarkan tim sukses dan lain-lain, itu tidak benar karena saya ini membantu. Saya membantu orang yang notabene sudah lulus, sudah diumumkan. Dan satu pun biaya 1 sen saya tidak pungut. Gitu. Kalau mau cerita juga, saya juga masih bisa punya uang untuk saya hidup. Bupati meminta ASN yang sudah lulus agar bersedia ditempatkan di mana saja, karena ini merupakan panggilan tugas serta pengabdian untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Relawan PON di Merauke Senin kemarin kembali mendatangi kantor Kesbangpol yang juga menjadi kantor panitia PON. Kedatangan mereka untuk mempertanyakan honor yang dijanjikan panitia yang hingga kini belum juga cair, padahal PON sudah selesai sejak 15 Oktober. Relawan berteriak di depan pintu masuk, sehingga diterima sekretaris relawan yang kembali memberikan penjelasan tentang status honor mereka yang masih menggantung. Panitia PON ke-20 berjanji secepatnya akan membayar seluruh honor relawan di Merauke, namun meminta relawan bersabar karena proses pencairan tidak mudah dan membutuhkan waktu. Ini kan ada kesalahan-kesalahan administrasi dari personal sendiri. Contoh tadi saya umumkan, ada yang daftar pakai nama ini, ijazahnya nama ini. Nah ini relawan sama. Ada 100 orang setelah diverifikasi data, khusus untuk kasus Merauke, itu nama dengan rekening tidak sesuai, nama dengan ijazah tidak sesuai dengan KTP dan KK. Itu ada 100 orang. Sementara untuk lainnya yang hampir 1000 itu sudah clear. Nah uangnya, saya belum dapat laporan resmi, tapi mudah-mudahan mulai diproses.
gitu. Karena ini verifikasi semua laporan itu dilakukan oleh PB PON. Relawan akhirnya membubarkan diri, namun mereka berjanji akan datang dengan jumlah besar jika honor mereka belum juga cair. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Cabang olahraga catur di Peparnas ke-16 sudah digelar sejak Senin kemarin di salah satu hotel di Jayapura. 171 atlet dari 22 provinsi bertanding memperebutkan 210 medali, yakni 70 medali emas, 70 perak, dan 70 perunggu di 38 nomor pertandingan. Nomor catur yang dipertandingkan Senin kemarin yakni tunanetra B1, B2, dan B3. Tuna daksa, serta tuna rungu bicara. Delegasi teknis catur Teddy Wiharto mengatakan panitia telah menyiapkan 70 meja catur, baik meja berukuran kecil untuk perorangan maupun meja panjang untuk beregu. Ini selesai, ini sudah 2 babak. Ini untuk catur cepat. Ini kalau sudah selesai catur cepat 2 hari kemudian, besok selesai 6 babak ya, kita formatnya pakai sistem Swiss. Sistem Swiss 6 babak, besok hari ini 3 babak, besok 3 babak, selesai langsung UPP. Kemudian hari selanjutnya dilanjut dengan catur standar, dengan sama lah semuanya, semua kelas pemain bareng sampai 3 hari ke depan. Kemudian 3 hari kemudian UPP lagi dengan sistem yang sama, sistem Swiss 6 babak. Kok tadi tunanetra dibagi 2 kategori. Ini 2 kategori. Bisa jelaskan sedikit, Pak? Untuk yang low vision, untuk yang total itu di sini kelasnya namanya B1. Kemudian yang low vision itu ya masih bisa melihat, tapi jarak pandangnya terbatas dan sudut pandangnya terbatas. Di situ ada kelas B2 sama B3. Jadi kalau B2 itu lebih jarak pandangnya lebih dekat ya, jadi nggak bisa melihat jauh. Yang B3 itu agak jauh jarak pandangnya. Untuk papan caturnya seperti ini yang ada, mungkin bisa dilihat. Yang hitam putih itu ya? Ya, kalau yang buah, yang petak hitam itu ada tandanya. Kemudian buahnya yang hitam juga ada tandanya. Nah, untuk yang petaknya itu timbul. Kalau untuk buahnya yang hitam ada di atas itu ada tandanya. Gitu. Berarti hari ini 2 sesi aja ya, hari ini? Hari ini ada 3 babak. 3 babak. Ini kita sudah selesai 2 babak, nanti jam 2 dilanjut 1 babak sampai sore. Besok 2 hari kemudian baru lanjut lagi, Pak? Nah, besok dilanjut sama seperti ini. Oke. Langsung UPP. Langsung UPP. Jadi Pak, untuk atletnya yang mengikuti cabur total berapa kontingen dan berapa kontingen? Totalnya ada 171 untuk dari 27 provinsi. Pak, boleh tahu ini berapa emas yang direbutkan di? Untuk keseluruhannya kita di catur ini ada 38 emas. 38 emas. Kan ada perorangan juga lebih. Di Peparnas disediakan catur khusus untuk tunanetra agar memudahkan pecatur mengenali jenis buah catur, termasuk posisi buah catur yang dijalankan dan pergerakan permainan lawan. Catur merupakan satu dari 12 cabang olahraga yang dipertandingkan dalam Peparnas ke-16 dan Papua menurunkan 25 pecatur dengan target meraih 12 emas. Hendra melaporkan dari Jayapura, Papua. 20 anggota Basarnas Mimika Senin kemarin mengikuti ujian kompetensi penyelamatan yang digelar di aula kantor Basarnas. Kegiatan ini dibuka Direktur Bina Potensi Basarnas Muhammad Hernanto. Ujian ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan dan keahlian petugas Basarnas yang setiap saat harus siaga mengevakuasi korban jika terjadi bencana. Hernanto berharap ujian kompetensi berjalan lancar dan seluruh peserta lulus dengan hasil memuaskan. Anggota Basarnas yang mengikuti uji kompetensi ini terlebih dahulu dibekali dengan teknik pertolongan yang sebelumnya telah mereka lakukan selama bertugas di Basarnas. Dari Mimika, Papua, Igobat Momolin melaporkan.
Pemirsa, informasi tadi mengakhiri jumpa kita dalam Berita Papua hari ini. Saya Heri Orun, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan Wanyambe.